gue nggak ini sih nggak apa ya maksud gue sebenarnya nggak cocok sama kamarnya udah gila bang kayaknya dulu bekas rock and roll ya ada bendera Bob Marley lah di catnya dindingnya kan jadi bukan kayak inilah pokoknya anjir auranya nggak enak banget gitu kan mungkin habis maghrib lagi karena itu lagi rapi-rapi ya. Nah itu salahnya gue juga kan orang maghrib sholat tuh kita rapi-rapi kan itu ada yang ngetok bang bukan mundurin motor gitu bang otomatis kan gue kelihatan nih jendela nih kagak ada gordennya bang ya kan kelihatan dalam kamarnya ya. dalam kamar kelihatan emang kamar rapi bang rapi banget nggak ada yang ngisiin spray ini kan ini pemiliknya di Jakarta ya kan nah gue mundurin tuh gue lihat tadi si cewek yang tadi begini bang kata security ini yang dia tahu dari orang yang dia kenal aja yang kos di situ itu udah 4 orang pergi dari situ sakit dan meninggal. Terus dari situ kalau itu saya nggak tahu pak. Nah ternyata bang dari hasil obrolan kita yang 4 ini tuh rata-rata sudah menikah dan punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman beliau ketika ngekos di salah satu kosan daerah Bogor. Gimana pengalaman narasumber kita kali ini? Kita sapa dulu sambil gue udah ada Bang Edo. Halo Bang Edo. Siap Bang Rizko, sehat. Balik lagi nih. Yoi. Nah sekarang mau cerita tentang kosan di daerah Bogor Kota. Nah itu boleh spill gak Bang, gimana ceritanya? Intinya gue masuk ke situ karena murah. Dan nggak tahu lah backgroundnya apa ya. Maksudnya di antar lingkungan situ paling murah lah ya. Terus ada beberapa gangguan lah yang awalnya memang gue nggak tahu maksudnya apa. Atau mungkin karena memang eksistensi atau aura di tempat tersebut. Atau ada hal lain gitu, tapi pada akhirnya gue kan hanya kurang lebih 1 bulan ya di sana. Pada akhirnya ya sedikit banyak, walaupun ditambah dengan ilmu cocokologi ya, akhirnya gue memutuskan keluar bang. Karena gue pikir mungkin takutnya dibilang suzon nih nggak ya? Mungkin takutnya gue selanjutnya atau gimana lah kita inilah. Oke, nah karena ada yang ngeri juga ya kalau memang ya bukan target ya, maksudnya mengalami yang kejadian. Cuman yang mengalami jadi gini di situ kan ada yang kos itu cuma 3 orang ya. 3 orang dari satu bangunan itu. Dari satu bangunan itu. Cuman yang bertahan lama rata-rata masih single bang. Tapi kalau yang sudah nikah atau sudah pernah menikah biasanya nggak tahan lama. Itu wanti-wanti itu. Nah itu gue nggak tahu apa tuh. Karena kan kesel juga ya, misalnya kalau yang bujang kok aman, tapi kok yang udah menikah atau pernah menikah tapi kok gimana gitu ya. Cuman belum ada jawaban pasti ya. Itu kan cuma pemikiran kita aja. Kok betul. Yang single bisa bertahan sampai beberapa tahun. Jadi stay di situ aman ya. Gitu. Oke, siap. Ternyata yang lain-lain ini yang kamar pada kosong ini nggak balik lagi. Kenapa gitu. Nah gue sempat cari tahu. Udah nikah ya. Iya, gue sempat cari tahu karena yang kos di situ tuh masih satu grup dengan perusahaan gue lah. Walaupun beda brand gitu. Ya cerita lengkapnya nanti. Oke, siap. Pokoknya ambil kosan karena murah ya. Karena murah dan dekat kantor aja. Oke. Berapa sih Bang kalau murahnya ini estimasinya? 400-500. Murah itu benar. Murah dan dekat ya. Dan permanen nih. Kalau di Jakarta kan biasanya pakai gipsum atau triplek ya. Harga segitu bener gak sih? Kalau ini enggak, ini permanen. Adem lagi. Full keramik lah. Adem. Gope per bulan. Air bersih. Listrik bebas. Nah, abang mau bawa TV atau game PS nggak dipungut. Kalau di tempat lain kan biasanya kan tambah ya, tambah elektronik. Ini nggak murah banget kan. Sedangkan pasaran di situ 700 sampai 1 juta pasarannya. Nah, itu dia. Gitu. Cuma kan nggak tahu ya kenapa ya. Sampai sekarang sebenarnya belum terjawab bang. Gue cuma baru denger dari cerita orang-orang aja. Dan ini kayak kita nge-review sendiri aja gitu. Itu sih. Kita ambil kesimpulan sendiri, udah kayaknya udah cukup deh sebulan aja gitu ya. Nggak nyampe malah. Nggak nyampe sebulan malah. Nggak nyampe perpanjangan, cabut gue cari yang baru. Oke. Siap. Nah, ditanjut cerita ini bang. Siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, seperti biasa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung aja hubungin
kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Edo. Jadi gimana ceritanya Bang? Oke, jadi ini cerita baru Bang. Di bulan Juni kemarin 2024. Tahun ini? Tahun ini. Oke. Ya kan, beberapa bulan sehabis gue ke Lautan Mistis yang pertama kali itu. Ya, jadi kebetulan abis dari sini nih, gue kan diterima di salah satu developer besar lah. Oke. Di Bogor tuh kayak punya inilah, kayak punya apa ya? Kayak punya kota wisata sendiri gitu. Nah, ya gambarannya kayak gitulah. Nah, gue diterima di salah satu developer itu sebagai marketing properti Bang. Jual perumahan lah, gitu. Nah, marketing properti kan lu tahu ya Bang ya, lu juga kan marketing kan, jadi harus gercep kan. Betul. Kalau ke konsumen tuh harus gercep, nggak boleh yang namanya lu lele kan Bang. Langsung gas aja. Iya. Nah kebetulan project gue itu ada di Bogor kota. Dan domisili gue kan kabupaten Bang. Domisili gue kan ya mengarah ke tempat-tempat dingin sana, yang orang Jakarta sering ke sana lah. Kan? Yang kalau kayak gini macet nih. Lagi bulan pasti nih rame. Yeah. Nah akhirnya gue memutuskan untuk oke lah, untuk lebih efisien, gue cari kosan deh yang dekat ke kantor gitu kan. Nah gue cari tuh Bang kosan. Memang di tempat itu kosan rame terus Bang, rata-rata full. Dan apa ya, di sana tuh kan banyak pekerja yang memang jadi gini Bang, lokasi gue tuh kayak ini loh Bang, kayak apa ya, kalau lu tau kota wisata Cibubur kayak gitulah. Jadi banyak kan ada dalam kota wisata Cibubur itu kan kayak ada tenan-tenan restoran apa. Nah kan banyak karyawan dan pada kosnya tuh di daerah yang tempat gue kos itu. Jadi kayak kosannya, walaupun kosannya banyak tuh kayak penuh aja gitu. Susah lah cari kosan tuh, susah lah gitu. Kalau yang pengen ke kantor tinggal loncat tuh sulit lah. Cuman gue tuh nggak sengaja tuh gue keliling-keliling Bang. Jadi wilayahnya karena di Bogor ya, masih perkampungan gitu. Jadi nggak komplek lah ya, kayak perkampungan gitu. Gue lagi keliling-keliling tuh, gue nggak sengaja nih nemuin satu kos. Udah gitu, kosnya ini khusus pria Bang. Oke. Khusus pria, aku pikir aman ya. Dari segi iman ya aman nih ya kan. Aman nih, nggak ada gangguan syahwat ya. Iya. Nah itu, jadi gini Bang, apa ya maksudnya, gue kos, tapi gue udah siap nih bawa baju. Dari rumah. Jadi gue udah dari pagi tuh gue udah niat nih dari rumah. Gue pamit sama ibu gue kan, gue mau kos gitu kan, nanti pulang kerja gue mau langsung cari, mungkin langsung tempatin pada saat libur gue baru pulang ke rumah gitu. Udah niat deh, gue udah siap bawa baju tuh. Nah gue dapet lah itu Bang yang tadi gue bilang. Nah jadi satu kosan, perlu gue ceritain denahnya kan nih? Boleh biar ada gambaran ya. Jadi kosan ini tuh biasa like ke rumah ya. Jadi kosan tuh kan ada yang kayak cottage gitu gak sih? Iya. Iya kan, yang lu buka pintu langsung kebun atau apa, taman. Kalau ini enggak, jadi dalam satu rumah. Dalam satu rumah biasa ada ruang tamunya gitu kan. Nah, jadi lu masuk kosan nih, ini pintu utama, sebelahnya itu ada kayak si pengelolanya buka restoran Padang gitu. Sebelah kirinya ada pintu kecil buat masuk motor. Tapi kita tuh anak kos nggak boleh lewat pintu utama, kita harus lewat pintu samping kecil itu. Nah di dalam kosnya itu ada 8 kamar Bang. Di bawah itu ada 6 kamar, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu. Nah di atas itu cuma ada 2 kamar, 1 ruang tamu dan area jemur sama area buat wudhu yang di atas lah. Kalau toilet semua di bawah Bang. Toilet di bawah. Nah ceritanya karena itu kan sering tertutup Bang, kalau gue lihat kosan tuh sering tertutup, walaupun di sana ada rumah makan Padang ya, di depannya ya ada restoran lah gitu kan. Tapi kayak gimana ya, kayak nggak kelihatan kalau dia nggak tulis terima kos pria, gue nggak tahu itu kosan. Jadi kayak rumah nggak ada orang aja gitu, sepi gitu kan. Nah, akhirnya gue tanya ke si ibu yang jaga itu, ternyata si mbak lah ya, karena masih di bawah 30-an lah sekitar segitu. Ternyata
oh kalau mau kos katanya sebelah aja, ibunya di sebelah. Sebelahnya tuh kayak warung sembako, kelontong gitu. Udah tuh akhirnya gue ke sebelah, gue tanya, bang, bu ada kosan kosong? Ada, kata dia gitu kan. Terus gue tanya berapa? Di sini 500.000 kata dia gitu 1 bulan. Bisa lihat kamarnya nggak bu? Oh iya bisa. Udah tuh seperti biasa aja orang mau kos, gimana sih bang? Ya kan udah masuklah gue lewat pintu samping. Ini pintu utama bu ya, gue tanya kan. Iya tapi penghuni nggak boleh lewat sini. Ini hanya pemilik aja sama pengelola saya, kata dia. Kebetulan saya pengelola mas, pemiliknya tinggal di Jakarta gitu. Udah akhirnya gue liat pintu samping tuh bang. Nah, di situ, bu ini tempat apa? Kata dia. Kata gue, kok lewat lorong sini? Jadi kata si ibu itu, nanti mas parkir motornya di sini, gitu. Dan penghuni kos yang lain di sini. Gue curiga bang di situ kan. Maksud gue kenapa sih curiga? Gila kosan segede ini. Dari depan kan rumahnya besar ya. Masa parkiran motornya kecil begini? Maksud gue gitu kan. Ramai apa sepi nih? Karena pas gue datang tuh belum ada motor. Mungkin yang penghuninya belum pada balik kerja kan. Padahal udah jam 5 lewat sih. Pas gue jam pulang kantor. Dia tuh gue masuk dikasih lihat lah spek-speknya, kamar mandi di sini, ini di sini. Yang kosong mana bu? Yang kosong ini ditunjukin, tapi ini kuncinya dibawa pulang kampung mas. Gitu kata si ibunya. Terus mana lagi bu? Ini juga sama kata dia gitu kan. Saya belum sempat duplikat gitu kata dia. Ayo udah oke. Udah akhirnya yang kosong yang mana nih sebenarnya? Gue bilang kan ada nih di atas. Udah. Jadi di pintunya kan diangkain tuh bang 1 sampai 8 ya. Nah gue kebagian nomor 8 bang. Nomor terakhir ya kan, nomor terakhir itu di lantai 2. Jadi pas lu naik udah kamarnya hadap-hadapan lah. Naik tangga tuh ruang tamu, nah sebelah kanan tuh kamar gua hadap-hadapan. Di depan ruang tamu tuh jalan menuju keluar area jemur. Itu di view-nya gitulah di lantai 2 kan. Nah gua masuk tuh, gua nggak ini sih nggak apa ya, maksud gua sebenarnya nggak cocok sama kamarnya udah gila bang, kayaknya dulu bekas rock and roll ya. Ada bendera Bob Marley lah dicat nih dindingnya kan, jadi bukan kayak inilah pokoknya anjir, auranya nggak enak banget gitu kan. Namanya kosan kan udah lengkap ya, maksudnya ada kalau tempat tidur ada, gue tinggal bawa baju doang kan, lemari udah ada. Cuman gitu kamarnya dicat apa bendera Bob Marley gitu, aduh kayaknya nggak nyaman kan. Tapi kata ibunya yang ready cuma ini, kalau yang lain kuncinya belum diduplikat, nanti aja kalau udah apa, saran dari ibunya ya, kalau sudah kuncinya saya bongkar, saya ganti, baru masnya pindah nggak apa-apa, walaupun nanti di pertengahan nggak apa-apa katanya gitu kan. Oh ya udahlah, gue bilang sementara lah, udah. Terus mau kapan ngisi ya mas hari ini, gue bilang. Udah tuh langsung, oh ya udah beres gue bayar tuh bang. Cuma gue bilang gini, bu, saya minta kwitansi ya karena saya buat tembus ke perusahaan. Oh ya udah, si ibunya. Tapi nanti ya mas saya lagi jaga warung, ya. Udah tuh hari pertama nih bang. Biasa gue rapi-rapi baju, ya kan, rapi-rapi lah semua kan, dikasih spray selimut sama dia. Udah, ibunya balik ke warung, udah gue rapi-rapi tuh, mungkin habis maghrib lagi, karena itu lagi rapi-rapi ya. Nah itu salahnya gue juga kan, orang maghrib sholat tuh kita rapi-rapi kan, itu ada yang ngetok bang, pintu kosan gue, ada yang ngetok, gue buka, gue pikir kan si ibu dong, tuh buka kosong, nggak ada orang, pas gue dia ketok-ketok gitu kan, gue buka, ada orang, gue bilang. Nah kebetulan kalau gue buka pintu bang, sebelah gue nih railing tangga bang. Jadi kalau gue ke kiri, view-nya tuh langsung ruang tamu bawah. Di ruang tamu tuh nggak ada siapa-siapa. Bilang siapa ya? Nah di situ sepi pokoknya. Apalagi kalau lu udah habis maghrib ya, wah kayaknya suara kendaraan tuh senyap deh. Nggak kayak di Jakarta kan, maksudnya di sana masih tempat yang gue tinggalin itu masih sepi lah kayak gitu. Cuma gue pikir kan, apa mungkin gue di situ masih gila karena baru ya, gue masih positive thinking banget. Lu tahu nggak sih suara binatang yang kayak tok gitu, kayak cicak atau apa? Gue masih kayak mikir gitu, tau nggak sih lu? Padahal suaranya keras banget kan, jelas kan, ya elah bang, kamar 3x3 apa 3x4 meter lah gitu. Ya kalau buat sendiri sih luas ya. Cuman dengan suara ketokan seperti itu, ya nggak mungkin sih sebenarnya kalaupun binatang. Cuma gue masih mencoba positive thinking nih, gue baru juga beres-beres baju, gue bilang kan. Udah tuh bang, situ gue lanjut lagi bang, beres-beres, nggak ada apa-apa tuh, udah nggak lama mungkin habis isya lah, jam 9 si warung Padang itu tutup, kan si warung Padang itu yang punya ibu si pengelolanya, yang punyanya. Nah ibu pengelola itu naik, mas ini kwitansi, tadi gitu kan. Oh iya makasih bu tadi ada yang ketok-ketok, gue bilang gitu kan, ibu bukan ya, gue bilang gitu. Terus kata dia, enggak, penghuni lain mungkin mau kenalan.
Gitu. Gue pikir kan nih kosan rame dong. 8 kamar loh. Maksudnya ya oke lah 8 kamar kecil lah ya. Nah, cuman gue pikir karena yang bisa dibuka cuma gue dan gue tadi mau di bawah itu nggak bisa dibuka paling cuma 1-2, berarti kan minimal di sini ada 5 kamar terisi full. Iya. Gitu kan. Ya makanya gue masih positive thinking. Rame. Ibunya bilang gitu. Penghuni lain kali. Oke lah ya kan. Udah tuh bang. Di situ nggak ada apa-apa. Lancar-lancar aja ya kan. Biasalah gue setiap hari aktivitas kantor. Nah ini kejadian bang. Sebelum gue mudik. Sebelum gue pulang ke rumah orang tua gue kan. Sebelum gue pulang ke rumah orang tua gue nih. Jadi gue nggak pulang di sore atau malamnya nggak, gue pulangnya besok pagi gitu. Kan kalau di sales property itu jarang banget ya ada libur weekend ya, liburnya kan weekday betul. Ya. Nah ini weekday kayak gue misalkan libur Rabu, gue pulangnya tuh mau Rabu pagi aja, Selasa malam tetap masih di kosan gitu. Nah ini kejadiannya malam bang, sekitar jam 2 pagi. Ini first impressionnya enggak lah, yang kedua lah ya. Karena yang pertama kan gue diketok-ketok tuh, walaupun nggak merinding sebenarnya, nggak apa lah ya, maksud gue minor lah ya hal kayak gitu ya. Kita bisa berasumsi apapun lah. Nah ini malam ini bang, malam sebelum gue balik, itu gue masih ingat hari Selasa malam, jam 2 lah udah masuk hari Rabu, itu gue lagi tidur bang. Lagi tidur, tiba-tiba Bogor tuh kan dingin nih cuaca ya, beser bang, ya kan, pengen kencing. Nah cuman gini bang, kebiasaan gue di situ karena gue sudah beberapa hari di situ, gue pikir tangganya panjang bang. Kalau gue harus keluar masuk buang air tuh ke toilet di bawah karena di lantai 2 nggak ada toilet bang. Itu kan toilet luar ya, kita semua toilet di lantai 1. Jadi kalau gue cuma buang air kecil tuh ke bawah tuh pegel bang, kayaknya males aja, mager gitu. Akhirnya selama gue di situ tuh gue seringnya di ruangan buat ini jemur, karena kan di situ ada kayak keran buat wudhu, buat buang air gitu adalah ya. Akhirnya gue di situ tuh biasanya. Nah waktu itu hari Selasa bang, jam 2 malam tuh tiba-tiba gue kebangun aja karena cuaca dingin kan. Emang lagi musim-musim angin tuh, bulan Juni tuh angin gede kan. Gue keluar nih bang, jam 2 malam nih. Masih kalau kata orang bangun tidur nih nyawa setengah deh kan. Iya, betul. Gue buka pintu, gue nggak sengaja nih, gue nengok nih ke ruang tamu, kan sebelah kiri gue bawahnya ruang tamu tuh, ruang tamu lantai 1 ya. Gue nengok ke bawah, tuh di cewek bang, gini lagi nih posisinya nih, gini. Lah, gue kan nggak tahu apa-apa ya, maksud gue pikir karena gini, pada saat gue di situ, gue taunya walaupun gue belum pernah makan di warung ibunya ya, di warung ibunya tuh ada pegawai 2 cewek, ya kan. Nah si cewek itu gini loh, tahu gitu, gue tegur dong mbak, tapi nggak ada ini, cuma gini-gini doang. Nyot balik. Iya tapi kayak manusia loh. Mukanya maksudnya senyum juga. Iya kayak gini, tapi kayak manusia loh. Kayak manusia tuh kalau lu tahu baju ulang tahun tau gak? Baju ulang tahun yang bolong-bolong gitu, gue masih inget yang banget. polkadot gitu ya. Polkadot atau gimana ya, kayak jaring-jaring. Tapi dia segini, ininya tuh kayak renda-renda. Warnanya hijau, hijau tua gitu. Dia gini, mbak, gue bilang gitu kan. Udah, karena gue pikir ini orang yang di kosan nih ya, tension gue kan. Udah gue langsung keluar ke area jemur, gue kencing situ. Udah tuh beres kencing, gue balik bang. Nah gue balik tuh nggak ada. Gue pikir udah masuk kamar mungkin gitu. Nah cuma gini, jalan beberapa hari di situ. Nah ini setelah kejadian itu kan gue pulang kampung tuh biasalah, nggak ada hal yang aneh. Nah terus gue masuk lagi kerja. Nah masuk kerja tuh gue ketemu nih sama salah satu penghuni. Jadi developer gue itu kayak grup besar ya bang. Nah di dalamnya itu ada beberapa brand. Nah penghuni itu masih satu brand sama developer gue. Oke. Ya masih satu company lah, tapi beda brand aja gitu kan. Beda brand. Nah dia kan kalau orang Bogor kan bilang si A terus di atas. Iya. Oh, gue bilang emang si A di mana? Gue bilang saya mah di ini kamar nomor 2 kata dia gitu kan. Terus oh emang tinggal di mana? Di Tasik kata dia. Udah tuh ngobrol. Ngapain di atas sendiri kata dia gitu kan. Udah sendiri. Iya. Kan di atas sendiri depan kamar A kan kosong. Emang kosong ya? Iya itu yang nomor 7 kosong kata dia. Oh ini aja pindah coba ke sini ke sebelah saya yang nomor 3 itu. Iya gue bilang nanti pada saat kuncinya sudah dibenerin mungkin sama si ibu itu ini gue akan dikasih kamar itu. Emang itu kenapa sih orangnya? Gue bilang nggak tahu dari abis lebaran kan, itu kan mendekati habis lebaran kan, sesudah habis lebaran kan, bulan Juni itu kan, dari habis lebaran nggak pulang-pulang.
oh emang kerja di mana? Nah, disebutkanlah salah satu hotel di situ, hotel terkenal lah. Dia sebagai teknisi A. Oh, dan masih satu grup juga nih sama developer gua gitu hotel itu udah. Nah dari situ, yang ini kenapa ya nggak disewain ya? Gue nunjuk kamar nomor 1 bang, karena kamar nomor 1 tuh paling gede. Itu mah dari saya semenjak di sini juga tiap ada yang mau masuk nggak boleh, itu punya keluarga yang pemilik kos katanya. Awalnya gitu bang. Oh, gue bilang. Jadi emang ya logikanya gini bang, lu ngapain kamar lu dinomerin kalau lu nggak sewain? Iya dong, ya kan. Dan itu menurut gue kamar paling luas dan, aksesnya tar motor langsung masuk bisa, gitu kan. Pokoknya paling enak deh di situ, tapi nggak disewain kalau kata si A itu. Terus gue ngobrol-ngobrol sama dia, si A berapa tahun di sini? Saya udah lama, udah 3 tahun katanya. Udah lama lah. Nah dari situlah gue baru tahu ternyata bang, si penghuni di lantai 1 itu cuma 2 orang. Yang satu si A itu di salah satu inilah ya, apa kayak lifestyle gitu. Pekerjaannya di bidang lifestyle gitu, dia jaga tiket gitu kan. Nah yang satu lagi di hotel yang sama orang yang nggak balik-balik. Nah cuman yang satu lagi itu sebagai ini asisten chef gitu, asisten koki kan. Nah, tapi gue belum ketemu nih sama orangnya. Cuma gue kalau udah suka mondar-mandir di dalam kosan tuh, gue masih baru lihat motornya aja gitu. Ini emang iya bang. Jadi cuma ada 3 motor aja, punya kami aja. Makanya gue tuh agak bingung. Gila, lu nggak rugi ya? Maksudnya memaintain rumah sebesar ini, lu bayar listrik, bayar air, tapi pengisinya cuma 3. Lu nggak rugi gitu loh. Kenapa nggak lu cepat perbaiki tuh ruangan yang kuncinya dibawa orang? Terus kenapa nggak ini kamar ini lu sewain juga, tuh pemiliknya nggak di sini, gitu ya nggak sih? Kalau menurut gua, kalau pandangan gua tuh dengan 3 orang 1,5 juta bang, dengan budget lu memaintain satu rumah itu kan, ini kan lumayan. Maksudnya lu paling untung berapa sih, 500.000? Ya kan rugi dong. Rumah lu apa istilahnya apa ya? Maksudnya rumah lu kan kotor, lu harus urus. Kan di situ kan ada walaupun seminggu sekali ada yang suka ngebersihin, lu harus bayar orang juga kan. Itu dari situ gue mulai berpikir tuh kenapa ya? Padahal sebelum gue masuk sini, gue cari kosan susah. Ya nggak? Ini murah tapi kok nggak banyak isi. Gitu loh. Ya kan? Udah dari situ, udah amat lah gue bilang ya kan. Nah, ini kejadian di, kalau nggak salah minggu kedua ya bang. Minggu kedua tuh, ya gue tuh ada open table. Kalau di sales tuh namanya open table ya. Open table di Golf Sentul. Nah jadi gue dari kantor tuh udah diperintahin, lu besok jam 4 stay di kantor, karena kita langsung OTW Sentul. Acara golfnya jam 6, karena kan pagi bang, kalau golf kan pagi kan. Ya kan, udah tuh dari situ gue ceritanya mandi nih, bangun jam 3 gue mandi, ya kan, mandi, gue mau ke kantor kan. Nah udah mandi, biasalah aktivitas gue kalau habis mandi, kamar turun, gue ke parkiran motor, gue mau mundurin motor. Jadi gini bang, itu kan lorong bang, kalau gue mundurin motor, ini gue harus ngelewatin jendela si kamar nomor 1. Ya kan, kamar nomor 1 baru pintu keluarnya di belakang gue kan mundurin motor gitu bang, otomatis kan gue kelihatan di jendela nih, kagak ada gordennya bang ya kan. Kelihatan dalam kamarnya ya? Dalam kamarnya kelihatan, emang kamar rapi bang. Rapi banget, gak ada yang isi disprayin loh, kan ini pemiliknya di Jakarta. Ya kan, nah gue mundurin tuh, gue lihat tadi si cewek yang tadi begini bang, ada cewek itu di dalam kamar. Iya, di dalam kamar ada cewek itu, cuma berdiri aja gini nih. Gue bilang gila nih orang begadang kali ya. Berdiri aja? Berdiri samping lemari gitu. Tapi ngeliatin ke gue ke jendela. 2 kali gue ketemu dia ngeliatin gue. Cuma di situ gue bilang, gila nih cewek gabut amat, jam 4 udah bangun. Mungkin sholat atau begadang kali ya. Tapi berdiri lu flat. Rambutnya keriting tapi ikal, bukan keriting yang kental gitu. Masih inget banget orang dia urai bang. Gitu kan. Pakai baju ini yang sama tuh lo. Cuman goblok kayak gue ya, gue nggak tahu kenapa ya, karena mungkin gue memang dikejar waktu kan. Gue cuma lihat itu kabut kali ya, begadang ya gitu kan. Udah gue ngeluarin motor, udah biasa tuh aktivitas aja biasa. Udah tuh bang, dari situ apa ya, maksudnya gue setiap hari itu ya, kalau misalkan kayak malam nih, itu yang ngetok-ngetok tuh sering bang. Bahkan di kamar gua depan yang nomor 7 itu tuh kayak ada suara orang ini tuh, apa sih kalau bahasa Indonesia, dengkur apa sih? Ngorok ya gitu. Itu setiap apa ya, jam abis ini atau gini ya, maksudnya gini,
gue kan pada saat itu kan baru merintis sebagai sales nih. Jadi gue lagi rada taat tahajud bang. Karena ada yang diminta. Betul. Ya kan. Targetnya. Nah, sepengetahuan gue kalau misalkan orang mau tahajud tuh godaannya banyak. Apa mungkin ini yang bikin godaan gue males ke kamar mandi supaya gue takut. Oh iya betul. Gitu. Dan gue udah tahu di kamar nomor 7 itu kosong. Tapi kayak ada orang tidur ngorok bang. Gitu. Dan maksudnya gimana ya? Kamarnya senyap lah. Senyap. Jadi kalau lu misalkan di dalam kamar, lu nyanyi aja kayaknya kecil suaranya. Tapi ini ngorok jelas. Sedangkan kamar gue ditutup loh. Kamar gue ditutup. Kayak kita mau ambil wudhu gimana sih? Kita buka dulu kan. Baru pas ngelewatin kamar nomor 7 tuh kedengeran tuh suara kayak ngorok-ngorok gitu. Tapi gue gak apa-apa, gue biasa bang, bukan yang berani enggak. Jadi apa ya, maksud gue selagi gak ditampakin misalkan lu taring panjang atau apa tuh, kalau masih suara-suara kayaknya gue masih fine aja. Bahkan masih kayak penasaran, suka kayak ngambil wudhu aja tuh kayak gini tuh, kalau kayak didengar masih ada gak, apa ya ini apa ya, udah tuh. Udah. Dari situ ada suatu momen bang, gue tanya ke si pengelola kos nih bu, maaf nih bu, saya mau tanya nih. Ya kan, itu di atas saya suka dengar suara-suara ngorok nih, orang kayak lagi tidur di ruang nomor 7 kosong bu, gue bilang kamar nomor 7. Oh enggak, saya udah lama di sini, kayaknya anak kos yang komplain baru kamu doang nih. Itu udah tuh kata gue nggak beres nih, maksud gue nggak asik nih. Ya kan, dari situ gue cerita bang ke teman-teman gue nih, satu malam lah ya, kita lagi kumpul-kumpul, ngopi-ngopi bareng, ngerokok kan. Gue cerita, lu di sini ada kejadian apa sih? Gak pernah. Jadi yang 2 orang ini gak pernah malah bang. Aman aja gitu. Aman aja, dan tanda kutip ya, yang 2 orang ini mereka semua bujangan. Kalau gue bujangan tapi udah pernah kan. Bujang lapuk. Gitu, mereka ini belum pernah menikah lah yang 2 orang ini. Nah udah nih bang, ceritanya itu gue mulai korek-korek tuh di minggu ketiga bang. Di minggu ketiga gue tinggal di sana. Terus gue tanya, di sini kan kosan banyak yang kosong, tapi kenapa sih pada nggak ini? Gue bilang kan, pada nggak laku, kenapa sih? Nggak tahu ini si ibunya setiap ditanya ada yang masuk kos, katanya kuncinya dibawa semua gitu. Cuman memang bener sih, ya kan, kata dia, emang bener sih kuncinya dibawa semua. Terus gue tanya gini, itu yang bikin gue kaget malam itu. Ini kamar kosong ya? Iya bang, ini katanya sih si pemiliknya, katanya gitu. Oh, berarti si pemiliknya suka nginep sini ya bang? Gue bilang gitu. Jadi kata teman-teman gue itu, si pemilik kos yang biasanya menempati kamar nomor 1 itu terakhir bang, itu habis lebaran dia kunjungan ke situ, menginap di situ. Nah gue secara apa ya mas, lah kemarin cewek siapa nih? Cuma gue di situ masih ya ini aja, apa ya, masih positive thinking, tapi gue masih cari tahu. Dalam arti gini, gue masih berpikir di rumah makan itu ada karyawan 2, ya kan, mungkin mereka. Tapi gue inget banget bang mukanya bang. Jelas nih. Jelas inget banget. Yang gue nggak tahu mukanya, maksudnya nggak inget banget mukanya, malah si yang karyawan itu kan dia suka ganti-gantian sholat jaga gitu kan. Nah besoknya gue makan bang di situ, gue pengen tahu ya kan, mungkin nih orang nih ya kan. Besok gue makan, gak ada yang mirip yang gue lihat bang. Gak ada dari kedua yang jaga toko. Yang jaga restoran tuh nggak ada. Nah, gue bertanya-tanya nih, cuma kan gue di situ apa ya, maksud gue kalau gue tanya ke ibu kos, ini pasti jawabannya kayak gitu, nggak asik gitu janggal, kan. Gitu ya? Iya janggal. Dan sedangkan kalau gue tanya ke teman-teman gue ini yang 2an, mereka nggak pernah diganggu, mereka stay cool aja, anteng-anteng aja gitu. 3 tahun malah betah, ya kan? Kalau yang 1 tahun, dari Lebaran tahun lalu 2021 ya kalau nggak salah. Enggak dong, 2023. Nah kalau ini yang satu lagi yang orang Tasik nih, 3-4 tahun gitu. Nah udah dari situ, karena gue berpikir ya, itu kamar kos yang nomor 3 itu kan dulunya bekas teknisi di salah satu hotel yang gue juga sebenarnya ada marketing gallery di hotel itu. Dan gue suka stay di hotel itu, suka jaga warung lah kalau bahasa orang marketing. Gue suka jaga warung lah di situ, ya kan, suka jaga stand gitu kan. Nah pada saat gue jaga stand nih, kebetulan ada manajer HRD hotelnya nanya-nanya produk gue gitu kan. Sekalian aja gue tanya sambil so akrab so deket ya. Pak, emang tinggal di mana? Pak Edo katanya. Oh kalau saya deket Pak kos sini, saya sama orang sini juga kok, ada teknisi namanya Pak ini, gue bilang gitu kan. Lah Pak itu kan udah meninggal Pak Edo katanya. Wih dari kapan Pak?
udah lama sih habis lebaran katanya, jadi sakit, habis lebaran sakit terus meninggal katanya gitu. Udah tuh, oh gitu ya Pak, nggak ada yang aneh dong, biasa aja kan, udah. Nah selepas dari situ Bang, pada saat gue ketemu ibu kos, karena gue berpikir gini, orangnya udah meninggal nih, kenapa kuncinya nggak buru-buru aja barangnya keluarin, kuncinya ganti, gue pindah ke situ, kan gitu. Pemikiran gue ngomong tuh sama ibu kosnya tuh, bukan sama pengelolanya, sorry, ngomong, Bu, saya tadi ke hotel ini, tempat kerja yang di kamar nomor 3 itu, katanya si pemiliknya itu udah almarhum Bu, karena sakit. Kenapa nggak cepet-cepet diganti aja kuncinya biar saya bisa ngisi di situ? Karena saya di atas sendiri malas juga, gue bilang gitu kan. Ya udah Mas, tar aja tunggu akhir bulan aja, nunggu kamu perpanjang katanya tanggung. Ih, gue kok nggak sesuai di awal, jadi jawabnya selalu ketus Bang. Iya, gue nggak tahu deh. Ada apa sih nih gitu kan. Tapi yang 2 orang ini fine-fine aja loh. Kayaknya betah-betah aja loh. Kayak humble-humble aja loh. Kata gue, ada apa ya? Gue bilang, udah tuh Bang. Dari situ, gue udah mikir aja nih. Oh, makin sini gue tinggal di sini gue makin males ya. Gue bilang gitu kan. Udahlah dari situ akhirnya, sebelum gue habis bulan, ya kan. Sebelum gue habis bulan tuh, gue coba cari kosan tuh. Cari kosan, ya gak apa-apa lah mahal dikit. Gue bilang gue bete, udah mulai bete gue di sini nih ya kan. Gak jelas nih ya kan. Udah tuh. Akhirnya gue dapet, gue memutuskan nih untuk pindah di tanggal pas jatuh tempo. Jadi gue baru DP di kosan baru, DP. Nanti gue pas tanggal jatuh tempo gue pindah. Nah, ini beberapa hari Bang sebelum gue pindah. Jadi di tempat gue nih kan kayak area gitu ya, area perumahan gitu ya. Dan ada security patroli kan. Nah kebetulan security patrolinya itu tinggal 1 RT sama kosan gue. Nah, security itu lagi patroli Bang, ceritanya lagi patroli siang-siang nih, lagi patroli. Gue lagi jaga di proyek gitu. Di proyek dia mampir, biasa laporan kan, dia harus laporan kan. Mampir ke proyek gue, ditanya-tanya, "Pedro tinggal di mana?" Ya itu di situ. Lah, rumahnya di situ katanya. Oh, emang iya. Pedro betah situ, tadi gitu. Nggak betah, saya mau pindah Pak. Pindah kemana? Itu di homestay yang sebelah sana. Oh iya, cepet-cepet deh. Tadi. Awalnya gitu kata gue. Kenapa Pak? Enggak, ini tapi Pak Edo jangan bilang siapa, kata dia kan. Oh iya, kenapa Pak? Jadi gini Pak Edo, kata dia. Saya pernah dengar cerita di situ. Jadi gini Bang, satu kosan itu rata-rata yang kos itu karyawan-karyawan yang satu grup sama brand-brand gua. Cuma beda brand aja, tapi satu corporate gitu. Ya kan? Nah, si security ini tuh paham banget gitu karena satu corporate. Kalau dia kan security corporate, dalam arti dia yang punya kawasan, jadi dia tahu ya kan. Nah udah gitu, kata security ini yang dia tahu dari orang yang dia kenal aja, yang kos di situ, itu 4 orang Bang. Pergi dari situ sakit dan meninggal. Dan yang gini Bang, yang bikin gue aneh itu keempat-empatnya ini kan gini, maksud gue kan kok bisa kayak gitu ya. Ini cocokologi gue mungkin ya. Gue tanya kok bisa kayak gitu ya, nggak tahu, mungkin ini kali ada something atau apalah gitu kan. Nah cuman gue kan berpikir terbalik dong, harus dari 2 arah dong, nggak bisa dengar dari dia doang. Tapi kenapa kok masih ada yang bisa bertahan 3-4 tahun di situ? Nah iya, 2 orang lagi kan. Nah terus dari situ, kalau itu saya nggak tahu Pak. Nah ternyata Bang, dari hasil obrolan kita, yang 4 ini tuh rata-rata sudah menikah dan punya anak. Tapi nggak tahu ya, gue nggak tahu maksudnya apa. Ini cocokologi gue ya. Nah, yang bertahan, masih 2 orang bertahan di situ, itu mereka masih belum pada nikah Bang. Masih bujangan kan? Masih bujang. Iya. Nah, terus akhirnya dari situ gue mulai terbuka nih sama si security ini. Itu dalam sesi obrolan kita ya. Nah, di situ gue mulai terbuka. Gue bilang gini, Pak, saya di situ ketemu cewek usianya sekitar 25 tahun lah, ya kan, pakai gaun kayak ulang tahun gitu, ya kan. Nah, terus dia nempatin salah satu kamar di situlah, dan kamar itu katanya punya pemilik dan nggak boleh disewa gitu. Gue bilang, oh itu mungkin ini kali anaknya yang punya kosan, kata dia gitu kan. Emangnya anak punya kosan tinggal di mana Pak? Anak yang punya kosan udah meninggal Mas, katanya. Itu cewek sama umuran 25 tahun. Jadi gini Bang, pada saat anak itu meninggal, satu keluarga itu masih tinggal di situ. Dan tempat itu belum dijadiin kosan katanya ya kan, belum dijadiin kosan katanya. Jadi gue nggak tahu ya apa maksudnya cerita si Bapak Security ini benar atau enggak, cuman kayaknya relate aja. Jadi setelah dia ngerayain ulang tahun yang ke-25 tahun itu Bang, nggak lama dari situ dia sakit.
sakit dan meninggal. Itu menurut cerita si security yang satu RT itu sama gue tuh yang tinggal di situ juga, di area itu juga. Nah dari situ orang tuanya tuh kayak apa ya, kayak frustasi atau apa, karena tunggal bang, anak cuma satu-satunya, kayak frustasi kayak apa, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk beli rumah di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Nah cuman yang masih jadi pertanyaan gue adalah gini, jadi si security itu sempat cerita yang penghuni kos 4 orang ini meninggal itu semuanya kan sudah pernah berkeluarga dan sudah menikah dan punya anak, maksudnya gitu. Dan semua meninggal itu sama bang. Menurut si, jadi gini, si security itu cuma tahu 3 orang. Yang satu orang gue yang cari tahu. Nyari tahu sendiri. Yang karena gue stay di hotel itu dan gue tahu infonya dari karyawan hotel itu kan, kalau dia tuh sakit baru meninggal. Nah kalau yang 3 orang ini kejadian sebelum gue, histori yang diceritain si security itu kejadian yang beredar di masyarakat sana. Oh yang 3 orang ini. Yang 3 orang itu gitu. Jadi katanya pulang kampung sakit meninggal, pulang kampung sakit meninggal, dan dari situ gue baru tahu terakhirnya pada saat gue lagi bawa-bawa barang keluar bang, ternyata kata temen gue yang orang Tasik, kamar yang ditutup-tutup itulah yang dulunya tempat mereka kos. Anak 2 ini nggak tahu yang di kos itu udah pada meninggal. Anak 2 ini nggak tahu gitu loh. Cuman dia tahu karena dia paling lama 3-4 tahun kan. Oh ini kerja di sini, yang ini kerja di sini, yang ini kerja di sini. Iya. Nah menurut bapak security itu orang itu sudah meninggal. Gitu. Okay. Jadi yang mencocokkan tuh gue sebenarnya. Apa mungkin gue paranoid atau apalah, gue nggak ngerti ya. Karena kan gue pernah cerita dulu kan, apa gue pernah pengalaman ditempelin sosok tuh dulu. Nah gue kan parno dong. Nah gue pikir kan takutnya ini ya apa namanya, sorry pesugihan atau apa ya, kan ya oke lah, belum ada sumber yang pasti ya, belum ada bukti yang pasti ke arah sana. Cuma gue kan memprotek diri gue bang, daripada ini gue daripada itu gue cari aman lah, gue pindah cabut gitu. Oke. Itu nggak nyampe apa ya, nggak nyampe sebulan sih bang, 3 mingguan lah gitu. 3 minggu lebih. 3 minggu lebih. Tapi kalau misalkan kayak suara-suara orang cuci-cuci itu sering bang. Karena dari awalnya tuh gue pikir kosan di bawah tuh yang kosong cuma 1 kamar, 1 atau 2 kamar lah. Yang kosong malah sedikit gitu. Atau gini, di Bogor tuh kan ada boleh, nggak tahu ya, di Jakarta juga boleh ya, 1 kamar tuh 2 orang. Gitu. Gue pikir kan rame. Jadi kalau setiap hari cuci-cuci tuh sering dengar cuci-cuci tuh sering. Nah kalau gue sendiri terus terang laundry. Dan gue baru tahu juga ternyata yang 2 orang itu laundry semua. Nggak ada yang pernah dipakai itu area cuci servis itu nggak pernah dipakai. Oke, berarti tadi yang 2 orang ini yang udah ada 3 tahun, ada yang setahun. Jadi yang 2 orang itu nggak tahu bang, kalau misalkan kamar itu tuh kosong dan penghuninya tuh udah sakit dan meninggal gitu. Karena memang mereka semua berdomisili di luar kota. Yang orang di Bogor tuh domisili di Bogor itu cuma gue doang. Berarti nggak ada yang tahu. Jadi maksudnya kan ada 8 kamar bang ya? 8. Sisi 3. Sisi 3 termasuk Bang Edo. Berarti kan sisa 5 lagi nih. 5 lagi, yang 1 kan nggak boleh disewa. Yang 1 nggak bisa karena kamarnya anak pemilik. Terus sisa 4. Ya. Nah, 4 orang ini. Betul. Yang dan asumsi si pengelolanya katanya nggak boleh dibuka karena kuncinya dibawa. Si pengelola juga nggak tahu kalau mereka udah meninggal. Nggak tahu. Tapi gue nggak tahu ya kalau itu ya, karena gue sempet konfirmasi ke si pengelolanya, karena gue pengen pindah cepat ke bawah. Gue bilang gue denger info dari orang hotel, si pemilik kamar nomor 3 ini katanya dia sakit dan meninggal setelah habis lebaran itu, jadi nggak mungkin balik dong. Ya kan, kenapa nggak itu dibongkar kuncinya, barangnya keluarin, gue masuk situ. Tapi kan gue udah cerita tadi, dia jawabnya ketuskan, dan nanti aja tunggu akhir bulan deh gitu. Ya gue nggak tahu lah ya, maksudnya yang tadi gue bilang mungkin itu pesugihan atau bukan. Cuma gue karena pengalaman di masa lalu, gue lebih memprotek diri aja bang. Betul. Nah daripada gue yang kena, cabut gue. Karena kan ya maksudnya sih nggak ngejudge dari status yang udah ada yang betul. 2 orang yang betah ini, maksudnya 2 orang yang awet nih 3 tahun, setahun statusnya bujang. Nah cuman dari 4 orang yang udah meninggal, kok statusnya pada menikah gitu. Iya, ya sudah pernah berkeluarga dan punya anak gitu. Betul. Nah kan itu masuk spesifikasi gue tuh. Ya gue cabut lah ya kan. Betul. Nah, cuman gini bang, yang apa ya, yang bikin gue apa ya, maksudnya bertanya-tanya,
gue kan sempet cerita nih sama lu nih, kalau di tahun 2023 setahun lalu lah, gue pernah berobat lah, gitu. Terus konsul ya. Terus kayak jawabannya kan gue ditanamin sosok, terus oh ya oke, setelah ini lu nggak akan sensitif lagi gitu, ada apa ya, ada nggak terlalu sensitif lah. Nah ini yang jadi pertanyaan gue adalah, pada saat gue melihat si anak penghuni yang sudah meninggal itu karena sensitivitas gue, ya kan? Atau karena memang eksistensi di rumah itu gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan sih sebenarnya. Kalau gue masih sensitif kan ngeri juga dong. Iya betul. Paranoid bang, gila. Dulu kan gue dari 2008 itu sampai baru clear di 2023 ada jawaban ya kan. Kalau gue kembali sensitif lagi kayak dulu, kayaknya gue nggak sanggup lah. Ya nggak sih? Capek juga ya. Iya, makanya apa mungkin? Oke lah gini. Positifnya kita manusia pasti pernah dibenturkan hal kayak gitu ya. Betul. Atau mungkin tempat yang gue tinggali itu yang punya aura yang besar gitu sih. Itu yang sebenarnya pengen gue tanyain sih. Oke. Nah itu kan masang gantung ya bang ya. Betul. Nah kenapa bisa, dimana pernah konsul ke satu daerah dan diobatin sih, bukan konsul aja. Oke, berobat ya. Ya katanya sih jadi yang nggak terlalu peka seperti sebelumnya. Bener. Tiba-tiba gue dikasih lihat lagi nih, gitu ya kan. Oke, nah ini kita coba ngobrol lagi nih dengan Om Puji ya. Siap. Apa sih yang dialami sama Bang Edo ya? Siap. Kita panggil dulu Om Puji. Oke, tadi teman-teman kita udah dengar ceritanya Bang Edo tentang pengalamannya ya. Di sini kan Bang Edo ada suatu yang pengen ditanyakan. Betul. Ya, oke, monggo silakan. Ya, kan sempet konsul ya Om ya. 7 bulan lalu lah di sini ya Om ya. Jadi histori saya dari 2008 sampai 2023 kan, pas 2003 tuh diobatin tuh. Ya kan, diobatin supaya bisa enggak apa ya, enggak sensitif banget lah dalam melihat hal-hal gaib gitu. Nah, dari situ tuh ini Om, apa namanya? Emang enggak sensitif. Nah, cuman kejadian dari cerita yang tadi saya bawain itu, saya tiba-tiba kaget kok. Saya bisa ngeliat kayak gitu lagi gitu, dibenturkan dengan hal kayak gitu lagi gitu. Ini apa efek? Terus terang saya paranoid Om. Efek dari diri saya sendiri atau mungkin efek dari aura tempat yang saya tinggali itu. Gitu. Pertanyaan itu sih. Kalau misalkan memang efek dari diri sendiri, apa perbaikannya harus ibadah lebih lagi atau gimana gitu. Lebih ke situ sih Om. Tapi kalau efek dari aura rumahnya yang saya tinggal itu, ya lebih agak lega aja. Gitu Om. Ya. Gimana kira-kira Om? Iya. Jadi ini kan Masnya pernah diterobatin ya, biar nggak melihat hal-hal seperti itu lagi. Ternyata sekarang masih bisa melihat itu ya. Walaupun minor ya Om ya, tapi tetap. Ya sebenarnya gini Mas, kan saya sudah bilang di video-video yang ini ya, yang udah lewat itu, bahwa manusia itu memang sebenarnya punya potensi seperti itu ya, bisa melihat sesuatu hal gaib. Kenapa? Karena memang Allah tuh agar memberikan suatu petunjuk pada manusia bahwa alam jin itu memang ada, tapi bukan berarti sosok jin asli ya, memang dia menyerupai aja. Nah yang di sini yang saya lihat memang Mas ini memang sudah ada turunan dari silsilah orang tua zaman dulu. Jadi walaupun sudah ditutup misal sama orang yang pintar atau sama ustadz atau kiai lah, di ruqyah atau apa, itu nggak bisa 100% nutup Mas gitu. Jadi bisa nutup ya paling 50% lah, selebihnya masih ada dikit-dikit bisa lihat. Itu yang saya tahu seperti itu. Berarti kalau kayak gitu solusinya harus memperkuat mental lebih lagi ya Mas? Iya, banyak berdoa lah. Misalnya kita kalau nggak mau diganggu ya, ke tempat-tempat yang rawan atau tempat-tempat yang dibilang angker atau gimana, kita selalu berdoa. Karena Rasulullah kan pernah memberikan suatu doa pada umatnya ya. Kalau kita takut diganggu syaitan, ya kan ada surat Qul A'udzu Birabbin Nas.
Ada juga yang doanya a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali setiap pagi dan sore. Itu maksudnya apa? Supaya kita berlindung dari kejahatan apa yang Allah ciptakan segala makhluknya, entah itu jin ataupun manusia, bisa juga dengan binatang-binatang buas yang lainnya. Pokoknya setiap ciptaan Allah lah kita berlindung dari ciptaan Allah, ya semua ciptaan Allah gitu. Maksudnya seperti itu. Itu. Ada lagi Mas? Siap Om. Cukup Om. Intinya banyak berdoa aja dimanapun kita singgah ya, entah itu di rumah kosong, di pantai, di laut, di pegunungan dan sebagainya macam lah. Itu kita harus tetap ingat sama Tuhan agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu solusinya. Siap. Ya, oke. Udah. Gitu Saya ingat nih pesannya nih Om. Oke. Kalau saya lupa saya buka lagi videonya nanti kalau udah tayang. Iya. Siap. Oke, gitu aja nih. Terima kasih banyak. Gak ada lagi. Om. Cukup ya udah, kalau banyak kenyangan ya. Udah itu tadi bincang saya dengan Bang Edo. Mudah-mudahan ada hikmah pembelajaran dalam pengalamannya. Tetap berzikir pada Allah Subhanahu wa taala karena innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sungguhnya syaitan itu enggak akan bisa mengganggu orang-orang beriman dan bertawakal atau berserah diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetap berlindung di mana kita berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Acara ini saya serahkan kepada Bang Rizko. Oke, itu tadi ngobrol bareng Om Puji ya Bang, sebentar ya. Jadi terima kasih nih sekali Bang Edo. Sama-sama. Mampir dari Bogor kalau Bang Rizko ke Priok. Soalnya Bogornya macet Bang. Jadi kita ke Jakarta, kalau weekend kan Jakarta sepi. Kan barteran ya, lagi liburan kan. Lagi liburan. Yoi. Akhir tahun. Oke, siap. Terima kasih nih Bang Edo. Siap, sama-sama Bang Rizko. Oke, sebelum closing gue mau ingin kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, gampang banget, langsung aja kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Edo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.